Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raffi Nugroho dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dengan NPM 250652046. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang monolog refleksi diri mengenai dilema etik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari saya. Saya akan mulai menceritakan tentang pengalaman pribadi saya ketika saya masih kelas 3 SMP. Pada saat itu saya mengalami kondisi yang namanya furunkel atau bahasa awamnya adalah bisul di bagian betis bagian kanan. Singkat cerita, ketika inflamasinya sudah mulai melebar, ayah saya berinisiatif untuk membawa saya ke rumah sakit. Dan singkat cerita, sudah sampai di rumah sakit, ayah saya sangat intens dalam berkomunikasi mengenai kondisi yang saya alami kepada dokter yang sedang berjaga pada saat itu. Dan kemudian dokter tersebut menyarankan untuk dilakukan insisi bedah secara minor untuk bisa mengeluarkan semua pus yang ada di dalam gastrocnemius kanan saya. Singkat cerita, saya masuk ke kamar bedah minor, dan kemudian ayah saya ikut masuk karena ikut memantau apa yang akan dilakukan oleh dokter tersebut kepada saya. Namun, selama menjalani sebuah tindakan tersebut, selama mengeluarkan pus tersebut, dokter tersebut hanya berkomunikasi kepada ayah saya saja, yang memang pada saat itu notabene ayah saya merupakan seorang dokter. Namun, setelah ditilik kembali, terdapat kecacatan kaidah dasar bioetika terkhusus dalam kriteria autonomi. Karena saya yang sepatutnya dijadikan sebagai objektivitas keputusan pada saat itu, saya merasa tidak dilibatkan oleh dokter tersebut untuk mengambil keputusan diri saya sendiri. Dokter tersebut hanya intens berkomunikasi dengan ayah saya saja. Singkat cerita, semua pus tersebut telah berhasil dikeluarkan dengan baik. Dan kemudian saya bingung, mengapa luka insisi bedah tersebut tidak dijahit. Dan saya pun kaget karena insisi bedah yang dilakukan itu menimbulkan sebuah luka yang cukup dalam, sehingga terdapat sebagian daging yang terlihat dari luar area betis saya. Dampak yang saya rasakan ketika luka tersebut tidak dijahit adalah menimbulkan keloid yang permanen di bagian betis kanan saya, dan untuk bisa mencapai kesembuhan yang prima itu membutuhkan waktu yang lama untuk recovery. Dan dokter tersebut tidak menjelaskan secara detail mengenai kondisi-kondisi yang akan saya alami pasca operasi tersebut. Dan hal ini juga dapat saya simpulkan bahwa terdapat kriteria autonomi yang dilanggar oleh dokter tersebut mengenai tilik ke-10, yakni mencegah heteronomi terkait pihak lain yang mengintervensi pasien dalam membuat keputusan, termasuk dari keluarga pasien sendiri. Seharusnya pasien dilibatkan sebagai objek utama untuk mengambil keputusan, dan yang kedua, pasien dijelaskan secara rinci dan juga detail mengenai tindakan apa saja yang akan dilakukan terhadap dirinya, dan juga diberikan informasi agar pasien tersebut bisa paham dan juga diberi kesempatan untuk memilih dan juga membuat keputusan sendiri mengenai kondisi dirinya. Baik, mungkin ini merupakan pelajaran untuk dokter-dokter di masa depan agar memposisikan pasien sebagai subjek utama dalam pengambilan keputusan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.